Dia tahu bahwa aku tahu dia membongak, semua orang tahu dia membongak. Maka dia senyum. Kenapa dia senyum? Karena berhasil membongaknya. Dan yang dibongaki pun senyum. Kan gila udah dunia. Saya ada jadwal bulan Oktober. Bulan Oktober memang jadwal saya di Medan. Tapi saya bilang ke tim, batalkan. Kenapa batalkan? Jamaah siap, pengurus masjid siap, saya pun siap. Tapi ada orang yang merasa terganggu. Kalian yang tinggal di sini, aku setelah acara itu aku balik. Kalian banyak saya pikirkan. Maka saya katakan batal. Oktober saya tak datang. Lalu saya pikir aku tak datang mungkin cukup lah ini. Nanti datang aku ke Medan, aku cari hotel, buatkan aja video di situ, video dukungan. Apa yang terjadi? Datang SMS ke saya, WhatsApp. Katanya Ustadz Somad mau datang ke Medan, mau menyewa hotel, di kamar itu Ustadz akan buat dukungan untuk Ahyar dan Salman. Bayangkan itu. Dinding bermata, tiang bertelinga. Padahal yang tahu itu hanya segelintir orang. Bisa bocor juga. Apalagi yang kucakapkan hari ini. Ini tak kemana-mana nanti, tapi aku tak peduli lagi. Bantai kalian lah situ. Itu pula salahnya kita berkawan sama orang-orang radikal nih. Anggota DPR RI-nya pun radikal, Ustadz yang di MUI pun radikal. Jadi saya kena tularannya aja sebetulnya. Oke lah, kalau nanti hotel itu dipersulit juga, kalau gitu nanti ada keponakanku nikah. Tapi untuk datang naik pesawat saya takut. Pasti udah dicek ini daftar penerbangan. Maka jalan darat saya. Bukan enak jalan darat, ini bukan baru kemarin. Macetnya lagi, jalan tuh lubang di belakang truk. Susah lah. Tapi memang kata Ustaz Tengku tadi, kami ada duit beli Alphard tuh, cuman malu kan. Kita naik Alphard anak yatim, fakir miskin tak bayar uang sekolah. Akhirnya jalan darat juga lah saya. Pas sampai di tebing, banjir pula tebing. Lama lah di situ. Mau melompat rasanya, tertulis pula di belakang truk. Mau cepat naik atas aja. Kurang ngajar nyolong truk. Sampai malam di Medan. Maksudnya habis akad nih, sengaja biar tak dibuat lama-lama, biar tak banyak orang terganggu. Habis saksi akad, cabut langsung. Tak usah lama-lama, tak bisa lama-lama lagi di Medan nih. Datanglah orang menyampaikan pesan ke saya. Ada pesan dari Simpulan di Jakarta. Simpulan orang-orang nomor 1 yang hebat-hebat itu. Apa pesan dia? Supaya Ustadz Somad jangan berpihak, jangan bercakap. Panaslah saya gitu kan. Sebetulnya udah agak-agak sejuk hati saya. Udah agak-agak mengalah saya. Tak mau saya datang. Siap saya batalkan. Sudah begitu pun kita mengalahnya, ditekan juga. Somad jangan berpihak, kawal terus. Oh, inilah untuk dia. Pak Ahyar, Pak Salman, di Bukit Tinggi kita buat video. Langsung tunjukkan ke saya tiket pesawat. Nih, screenshot tiket pesawat. Pak Ahyar dan Ustadz Salman akan berangkat ke Padang, pesawatnya ini, nomor seatnya ini. Jadi memang semua pula punya dia. Ibarat main bola, semuanya, wasitnya, pelatihnya, tukang jaga pintunya, semua punya dia. Tak ada lagi yang tersisa punya kita. Semuanya, tak ada tersisa sedikit pula. Kalau udah tahu macam itu, kenapa Ustadz buat juga? Kenapa Ustadz dukung juga? Kan artinya bunuh diri Ustadz. Bagus Ustadz cari selamat aja. Saya cuman mau ngajarkan ke mereka. Nanti pas dia pensiun, ketika tanda tangannya itu tak laku lagi,
ketika jabatannya itu sudah tak ada lagi, ketika dia koma di rumah sakit, adalah keliling anak menantu cucu dia bisa cerita, nak cucuku, rupanya di dunia ini ada juga yang tak bisa dibeli pakai duit, ada yang bisa tak, ada juga yang tak mau disogok pakai motor, ada juga yang tak mau menerima jabatan, supaya dia tahu bahwa agama Islam itu bukan cuma ada dalam kertas di buku perpustakaan, supaya biji matanya pernah menengok orang yang tak bisa dibeli. Cuma itu yang mau saya sampaikan. Allahu Akbar. Tablik akbar aja rasanya. Kalau ini kan petang, ini cerita-cerita aja. Berkumpullah pasukan di Karbala, jumlahnya 40.000 orang. Semua punya mereka. Baju besinya, tombaknya, tentara berkudanya, 40.000 mengepung. Yang mau dikepung nih jumlahnya tak sampai 40 orang. Husain, adiknya Zainab, keponakan, pasukannya, orang-orang tua, orang lemah. Mati. 40.000 mengeroyok orang tak sampai 40 orang. Mati. Tanggal 10 Muharram menjadi syahid Sayyidina Al-Husain. Karena memang ganti-gantian aslinya. Janjinya begitu. Janjinya ganti-gantian. Hasan. Habis Hasan, Muawiyah. Habis Muawiyah, Husain. Begitu janjinya. Tapi Hasan 6 bulan kena racun, meninggal, naik Muawiyah. Mestinya dari Muawiyah nanti ke Husain. Tiba-tiba Muawiyah diangkatnya anaknya Yazid. Jadi cerita mengangkat anak kemanaan ini memang dari dulu. Cerita baru. Cuman waktu itu mereka tak ada nyebut-nyebut demokrasi. Kita pun masalah ayah mengangkat anak itu biasa dari dulu. Ini kan tanah ini dikuasai oleh Melayu Dedi ini. Melayu Dedi 1632. 1632. 400 tahun yang lalu kita memang sudah dipimpin oleh anak, ayah, atau anak, cucu. Memang begitu dari dulu. Tapi mereka memang tak ada sebut-sebut demokrasi. Sekarang disebutnya demokrasi, tapi isinya itu juga kan nampak betul loh di bunganya. Pala-pala dibuat kerajaan kan? Nah, buat kerajaan, balik kita ke kerajaan. Tapi kenapa kalian bunuh dulu raja-raja Melayu itu? Raja Langkat, Raja Deli, Raja Asahan, Raja Serdang, habis dibunuh atas nama apa? Demokrasi. Sekarang setelah dibuat demokrasi, mau dibalikkannya lagi macam monarki dulu. Jadi memang pengkeroyokan terhadap kebenaran itu bukan cerita baru. 1400 tahun yang lalu meninggal Sayyidina Husain. Dia tahu bahwa dia akan kalah. Kenapa diteruskannya juga? Dia cuma mau menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa dibenamkan, tak bisa dibunuh. Sekarang nama kami, nama saya, Ustaz Tengku Zulkarnain, dibusukkan di medsos, dihabisi. Kalau ada orang mau menaikkan follower dia di internet itu, kalau ada orang mau menaikkan subscriber dia, buatlah video membusukkan tentang kami. Insya Allah like-nya banyak. Kita paling relawan kita 2-3 orang di medsos. Dia pakai buzzer. Satu buzzer itu digaji 3 juta paling murah sebulan. Satu buzzer 50 akunnya. Itu aja kerja dia setiap hari, setiap malam. Ditangkap hari ini, besok lepas. 6 orang nyawa melayang. Habis. Dialihkan ke isu lain. Masyarakat kita pula pikun, pelupa. Datang isu lain, lupa dia. Sibuk pula ada lagi isu artis. Habis cerita. Orang Medan pula yang mengapakan artistik. Jadi memang kalau tak kuat-kuatlah kita ini sekarang, memang putus asa. Jadi Ustaz sampai ke telepon putus asa? Enggak. Kenapa Ustaz tak putus asa? Karena senior-senior saya ini saya tengok tetap semangat. Saya tengok Ustaz Tengku semangat. Saya tengok Romo semangat. Malulah saya tak semangat sama mereka. Nah, jadi itulah untungnya dibuat pertemuan-pertemuan seperti ini. Jadi memang kita harap ini pertemuan perdana di masa akan datang, entah 3 bulan sekali, entah 4 bulan sekali bertemu kita.
ada langkah-langkah ke depan, tapi memang tak sepi dari pengawasan. Macam-macam lah, intel segala macam. Dulu sama Belanda tuh nampak jelas. Dulu waktu sama Belanda tuh nampak kita Belanda tuh. Ini Pitung, ini Belanda. Jelas dia. Belanda tuh pakai senjata, kita pun pakai senjata. Mati syahid. Sekarang enggak. Belandanya kulitnya sama macam kita. Hitam pula dia lagi. Dia pakai senjata, kita tidak. Jadi banyak WA masuk ke saya. Kenapa tak Ustaz giring umat ini, kumpulkan laskar mujahidin, majelis mujahidin, kelompok ini, Ustaz teriakkan. Kenapa tak Ustaz teriak? Mati konyol, aku bilang. Aku tak mau menanggung nyawa orang di akhirat. Bisa aja kalau mau. Kumpulkan semua teriak. Mati terlalu banyak korban. Maka saya alih-alihkan ke yang lain. Setiap ada isu saya counter dengan satu video. Setiap ada isu saya counter dengan satu video. Saya tak terlalu mau banyak cerita, banyak ribut. Saya lebih banyak ke kemanusiaan. Mengumpulkan beras, santunan untuk fakir miskin, anak yatim dan duafa. Alhamdulillah berjalan. Desember bulan lalu, ini Januari, Desember bulan lalu berhasil kami mengumpulkan beras 26 ton. Tidak melibatkan pemerintah. Hanya dari rumah ke rumah relawan. Jamaah kita banyak anak muda. Ada biker subuhan, ada hijabers, ada mantan tato, ada anak muda hijrah, ada pegawai bank berhenti resign, ada macam-macam. Kemudian saya memanfaatkan banyak endorse. Asal nampak saya jamaah bawa kerupuk, bawa keripik, tahulah saya itu mau minta endorse itu. Kemarin minta endorse apa itu? Raja sayur minta endorse. Paksa pula saya pakai jaket merah itu. Hai jamaah dimanapun berada, buka handphone kalian, lihat Play Store, cari Raja Sayur, download. Manfaatkan ini, bangkitkan ekonomi umat. Berapa udah yang menonton video Raja Sayur? Itu aku cek dulu. Biar tahu saya menentukan royaltinya. Iya, paten. Mumpung orangnya masih ada di sini. Tak enak kita video Raja Sayur. Nah, hilang pula. Video Raja Sayur sudah ditonton 665.000. Terserahlah kali berapa. Komennya 1015. Jadi saya banyak konsen ke ekonomi umat. Banyak saya konsen, dari mulai batik, kopi, snack, makanan-makanan. Karena begitu lagi, manfaatkan. Di mana-mana ceramah saya katakan, follow ini Instagram, follow ini YouTube, subscribe, like and share. Itu lagi yang bisa kita mainkan. Jadi andai kita dihadang, ceramah tak bisa. Bagus-bagus ceramah itu kemarin. Di dalam itu berjarak 1 meter. Sudah diminta supaya tutup jalan. Kalian tutup jalan itu supaya jamaah tak datang. Tak mau ditutup jalan. Jalan tak ditutup, datanglah jamaah. Mereka tak masuk ke dalam masjid. Di luar berkerumun. Dipoto. Saya ceramah 1 jam. Sesuai dengan metode saya selama ini 60 menit. 1 jam saya ceramah. Tak ada disuruh bubarkan. Tak ada yang nyuruh berhentikan. Begitulah nampak 1 jam saya pun berhenti. Pulang keluar berita. Ceramah bersama dibubarkan. Tak siapa yang bubarkan? Tak ada orang bubarkan ceramah. Waspadalah yang memoto dari dalam. Difotonya dari dalam nampak jarak-jarak semeter. Media ini luar biasa. Kerumunlah mereka mengeroyok. Apa kata mereka? Ini kerumunannya sudah sama macam Petamburan. Kalau yang di Petamburan diperiksa, maka yang ini pun diperiksa juga. Ini jangan-jangan tausiah terakhir ya. Tapi memang ulama-ulama Mesir itu dulu, kalau tidak dipenjara, tak ulama namanya. Begitu prinsip mereka. Jamaah ini waktu takbir aja yang kuat. Pas nak tertangkap, paling menangis. Kasihan. Jadi memang gerakan ini Romo, saya tengok tak terkendali. Komandonya tak ada, komandannya tak ada, pimpinannya tak ada, liar. Bergerak sendiri. Mati, matilah. Hilang, hilanglah. Tak ada. Saya andai dibunuh orang, hilang gitu aja. Dilupakan begitu saja.
Betul kata belum? Jadi oleh sebab itu memang ini ujian yang luar biasa. 400 tahun yang lalu ada orang Makassar. Orang Makassar ini terkenal pemberani. Makanya orang Makassar itu di mana-mana negeri ada orang Makassar. Lalu kemudian orang Makassar ini dikepung dia. Belanda mengepung dengan senjata, dengan semua dengan tentara. Tak ada takut dia. Akhirnya dibuanglah dia ke Ceylon. Dibuang dia ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon, diislamkannya orang Ceylon. Tak putus asa. Dibuang dari Makassar ke Sri Lanka, tak putus asa dia. Diislamkannya orang Sri Lanka. Pusing orang Inggris di Sri Lanka. Maka dicampakkan yang lebih jauh lagi. Dicampakkan dia ke Cape Town, Afrika Selatan. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar. Dicampakkan ke Afrika Selatan, pun tak putus asa. Tak ada riwayat menyebut Syekh Yusuf bunuh diri di Afrika Selatan. Tak. Masuk Islam pula orang Afrika Selatan. Makanya waktu Presiden Nelson Mandela mengasih penghargaan Nobel untuk Syekh Yusuf Makassar. Jadi ulama-ulama itu dulu tahu dia akan dibunuh, tahu dia akan dihabisi, tahu dia tak ada kemenangan waktu dia hidup. Tapi sudah mati, semua mati. Belanda yang menangkap Syekh Yusuf mati. Orang Indonesia yang munafik-munafik yang melaporkan Syekh Yusuf itu pun mati juga. Dan Syekh Yusuf pun mati. Semua kita mati. Tinggal lagi apa yang kita tinggal? Apa yang kita tinggal? Ternyata ustadz yang ribut-ribut itu kalau dikasih pisang diam dia. Macam burung itu juga. Ribut dia kasih pisang dia. Jadi nanti kalau nampak saya dengan Ustadz Tengku ini diam, berarti sudah dapat pisang gitu. Orang Melayu ini kerisnya di depan. Kalau menunduk dia tersangkut, tak bisa. Tak bisa dia betul. Kita ini simbah daun nampak buah. Tak bisa kita tutup-tutup. Masih ada harapan, ada. Buktinya di beberapa daerah yang tidak terlalu ketat bisa kita menang. Turun kami ke pasar sama Ustadz Tengku. Kami pertaruhkan harga diri kami. Selama ini kalau saya ceramah di Medan, jamaah itu yang mengejar berkerumun. Tapi waktu di Bukit Tinggi, datang saya ke pasar, masuk ke jalan-jalan untuk mengajak mencoblos Herman Safar, Haji Marpendi, tukang sayur, tukang ayam, sambil motong ayam. Apa kabar Bapak? Nanti tanggal 9 coblos nomor ini ya. Kami salami dia. Bercampur bau ayam, bau ikan, bau sayur. Memang kami pertaruhkan harga diri wajib. Karena waktu itu kami sudah mau mencoba, kira-kira sistem yang kita pakai ini bisa apa tidak. Ternyata kalau tidak diintervensi bisa. Bukit Tinggi buktinya bisa. 4 kabupaten Bukit Tinggi duduk bisa. Nah, jadi ke depan, jadi memang Medan ini itu memang bukan Ahyar melawan Bobby. Medan ini adalah Ahyar melawan Indonesia. Ustadz bercakap begini nih, kalau ada intel di kopinya gimana? Ya paling tertangkap. Kalau ada pengacara dibela. Saya tak ada duit bela pengacara. Kalau tak ada pengacara bela, dibenamkan orang tuh sampai 2024. Menulis dalam sejarah. Di mana dia ditangkap? Di Medan. Bukan tempat lain. Jadi memang tak boleh putus asa. Apa yang bisa kita buat? Buat. Mak-mak buat dengan kelompok. Buat kajian-kajian ibu. Terus bapak-bapak juga buat. Jangan putus semangat. Putus belanja boleh, putus semangatnya. Kalau ada orang putus air, masih bisa hidup dia 3 hari. Kalau ada orang putus beras, masih bisa hidup 3 bulan. Tapi kalau orang sudah putus asa, sedetik matilah. Jadi hari ini yang mesti kita bangkitkan semangat umat. Tapi jamaah juga bosan dia kalau kita cerita ini terus, maka kita alihkan. Saya buat program-program yang bersifat kemanusiaan.
Ustadz kapan Ustadz di Pekanbaru keliling-keliling terus? Aku hari Jumat, hari Sabtu kedua Pekanbaru. Jumat khutbah Jumat, habis itu sore bagi-bagi bantuan, nyerahkan beras ke rumah orang susah, ke panti jompo, anak yatim, panti asuhan 200 kilo, panti asuhan 300 kilo, pondok pesantren 500 kilo. Bukan beras saya, beras jamaah. Jamaah dimanapun berada, mari kita support bagi-bagi beras, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa share. Masih percaya dia? Alhamdulillah. Ada masanya nanti dia tak percaya lagi sama kita, karena dibusukkan nama kita. Macam-macam cara mereka membusukkan. Berarti menurut ilmu Allah, disitulah batasnya. Kau cuma sampai sini aja aku kasih kepercayaan. Dulu pun kita tak ada dikenal orang. Saya balik tak ada dikenal orang. Awal-awal saya pulang ceramah tak dikenal orang. Lalu kemudian viral khutbah saya di Masjid Raya, cerita tentang runtuhnya Turki Utsmani. Habis itu pergi ke beberapa daerah, diusir orang, terkenal. Saya tanya Pak JK waktu ke rumah dia, dari mana Bapak tahu tentang saya? Waktu Ustadz diusir di Hong Kong, aku cari di video. Nah itulah aku kenal Ustadz itu. Coba kalau tak diusir waktu itu. Jadi Allah punya cerita, Allah kasih dengan caranya. Ada masanya disuruhnya kita berhenti, tapi berhenti itu bukan karena ulah kita. Maka selama masih tertutup pintu politik, pintu sosial masih terbuka. Tertutup pintu politik, pintu ekonomi masih terbuka. Dua pintu ini saya pakai. Pintu sosial, pintu ekonomi, pintu pendidikan umat. Saya ajak umat ini baca kitab. Iktikaf malam. Setiap malam Sabtu iktikaf di Pekanbaru. Jam 2 sampai jam 3 pengajian. Jam 3 sampai jam 4 tahajud witir. Jam 4 sampai jam 5 zikir muhasabah. Jam 5 sampai jam 6 pengajian subuh. Salat sunat isyraq jam 6 tanya jawab 1 jam. Silakan. Karena hati jamaah ini mesti diobati, mesti dipererat, mesti diikatkan. Dulu alhamdulillah baliklah adik kelas kami menulis kitab talaqi, dia di Mesir 20 tahun, 300 syekhnya. Bangga saya. Hiduplah kajian talaqi di Medan waktu itu. Pendek umurnya, meninggal tuanya. Tapi insya Allah kalau kita masuk lewat pintu kemanusiaan ini, ibu-ibu buat jamaah ini jangan ajak dia, mari kita menyumbang 1 ton beras, berat itu. Maka kita buat ringan. Nama programnya kami buat singkat aja, PSBB. PSBB, program segenggam beras bersama. Segenggam. Masak pagi, segenggam. Masak siang, segenggam. Masak malam, segenggam. 3 genggam. Sebulan penuh plastik. Bawa ke pengajian. Jadi programnya dibuat simple. Bantu anak yatim 1.000 sehari. Kalau 1.000 perak sehari 1 bulan, 25.000, karena tanggal merah 5 hari. Tanggal merah pun kita bebaskan dia dari 1.000. Nah, begitu juga dengan kawan-kawan yang udah laku produknya, laku keripiknya, laku kopinya, laku snacknya. Sayur tak saya sebut, udah tahu sendiri orang. Nah, itu berbagi, dia kirim. Dan kita tak ambil untung sedikit pun. Saya bilang itu, ini jangan kalian takut kami ambil biaya operasional. Tidak. Endorse itu tak ada. Seperak haram tak ada. Kalaupun mau dia kasih, kirimkan ke nomor rekening. Tak pula rekening pribadi. Rekening. Kembangkan di setiap tempat, di setiap. Jadi jangan sampai. Dari mana Ustaz dapat jurus ini? Dari Sayyidina Husain. Ketika Husain dibunuh, dikeroyok 40.000, anaknya namanya Ali Zainal Abidin. Ali tak mengangkat senjata membalas karena dia tahu kalau ini banyak korban. Lalu apa yang dilaksanakan Ali Zainal Abidin? 2. Pintu sosial, pintu keilmuan. Makanya Imam Ali Zainal Abidin dikenal dengan Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud, karena dia memang bersujud 1 hari sampai 1.000 kali sujud. Dan dia mengembangkan ilmu pengetahuan, kajian-kajian. Lalu kemudian dia dikenal dengan sosial. Jadi umat ini terus dijaga hatinya. Karena kalau diajak dia marah, dia memang siap marah, siap mengamuk. Dan kita tak siap melihat mereka menjadi korban. Jadi saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Bukan tausiah, hanya sekedar curhat. Daripada saya ceritakan ke dinding, kan bagus saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf
atas segala kesilapan dan kekhilafan. Terima kasih tak terhingga kepada Sahibul Bait, kepada semua yang sudah mentajak program acara ini.